Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam budi luhur. Ketemu lagi di mata kuliah kalkulus 1. Kali ini kita masuk di pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah bahas mengenai kontrak-kontrak perkuliahan kita, kemudian kita masuk ke materi yaitu mengenai uh, bilangan real dan sifat-sifatnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi mengenai pertidaksamaan. Jadi kemarin kita sampai sifat urutan. Nah, di situ ada sifat urutan itu, nah kaitannya nanti ke pertidaksamaan ini atau pertaksamaan. Nah, pengertiannya sendiri adalah pertidaksamaan itu pernyataan yang mengandung salah satu dari tanda-tanda ketaksamaan ini. Jadi pernyataan, kemudian dia menggunakan tanda-tanda ketaksamaan ini, yaitu tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, itulah yang dinamakan dengan pertidaksamaan. Kemudian jenisnya itu ada pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan non-linier. Sifat-sifat dari pertidaksamaan itu ada beberapa sifat. Ini dari 1 sampai 5 ini. Kalau misalkan ini sifat urutan juga ini yang kemarin. Nah, A lebih besar daripada B. B lebih besar daripada C. Maka pasti A itu akan lebih besar daripada C. Ini sifat urutan kemarin. Ya. Transitif. Jika A lebih besar dari B, kemudian kita jumlahkan masing-masing ruasnya itu dengan sebuah bilangan yang sama, bilangan C, maka tandanya tidak berubah. Begitu juga dengan pengurangan dengan bilangan yang sama. Nah, kemudian untuk perkalian. Nah, ini kemarin sudah kita bahas juga di sifat urutan. Jadi kalau bilangannya itu positif, ya, masing-masing ruas kita kalikan dengan sebuah bilangan positif yang sama, maka tanda ketaksamaan ini tidak berubah. Tapi ketika kita kalikan dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda ketaksamaan itu harus kita balik. Karena berdasarkan sifat urutan kemarin, kita sudah lihat bahwa ketika bilangan negatif itu angkanya semakin besar, maka secara nilainya pada urutan itu dia semakin kecil. Maka tanda ketaksamaannya kita balik. Baik, kemudian analog dengan sifat 1 sampai dengan 5 tadi, berlaku juga untuk yang tanda lebih kecil. Jadi yang sifat ke-6 ini sama dengan sifat yang transitif tadi. Tapi kalau tadi tandanya lebih besar, ini tandanya lebih kecil. Sama saja. Jadi kalau A lebih besar daripada B, A lebih kecil daripada B, dan B lebih kecil daripada C, maka A pasti lebih kecil daripada C. Dan seterusnya, kemudian untuk penambahan juga dengan bilangan yang sama, masing-masing ruas, tanda tidak berubah, kemudian pengurangan sama. Nah, untuk perkalian juga sama. Ketika dikalikan dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Tapi kalau dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, masing-masing ruas ini, maka jangan lupa tandanya harus kita balik. Ini banyak kelirunya di sini kadang-kadang ya. Operasi pertidaksamaan ini, maka jangan lupa ketika dikalikan masing-masing ruas itu dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketaksamaannya harus dibalik. Oke, kemudian sifat-sifat lainnya, ada bermacam sifat-sifat ini. Kalau untuk yang lebih besar daripada 0, dua bilangan dikalikan, maka dua-duanya juga A-nya lebih besar daripada 0 juga, kemudian C-nya lebih besar daripada 0. Atau jika A lebih daripada 0, maka C-nya juga lebih kecil daripada 0.
Ya, seperti ini. Jika A lebih kecil daripada 0 dan C-nya lebih besar daripada 0, atau jika A lebih kecil daripada 0 dan C-nya lebih besar daripada 0, C-nya lebih kecil daripada 0. Jadi salah satunya itu nilainya negatif, maka nilai ini akan lebih kecil. Nah, ini kalau dikalikan dengan A-nya negatif atau yang C-nya yang negatif. Tapi kalau tandanya sama, positif, positif, maka dia lebih besar. Oh, negatif dengan negatif akan lebih besar. Oke. Kemudian untuk pembagian seperti ini. Nah, kalau A-nya positif, C-nya positif, atau dua-duanya negatif, maka lebih besar daripada 0. Tapi kalau salah satu negatif, maka pembagian A dengan C itu adalah lebih kecil daripada 0. Oke, kemudian dinegatifkan, tandanya dibalik. Ya. Dikalikan dengan negatif. Masing-masing kalikan minus 1. Kemudian kalau 1 per A lebih kecil dari 1 per B, maka nilai A pasti lebih besar daripada B. Kemudian ada bentuk komposit yang seperti ini. Ya. B lebih besar daripada A, B lebih kecil daripada C. Kemudian maka B-nya, ya, dia seperti ini, A atau B lebih besar daripada C. Seperti ini bentuk komposit. Oke, ini sifat-sifatnya di pertidaksamaan. Nah, kemudian kita mengenal istilah selang atau interval. Selang ini adalah himpunan bagian dari bilangan real yang punya sifat-sifat relasi tertentu. Jadi, biasanya ini terkait dengan nantinya ada yang namanya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan itu adalah berupa selang atau interval. Jadi nanti semua bilangan yang dalam interval yang sama dia punya sifat-sifat relasi tertentu. Oke, jika batas-batasnya merupakan bilangan real, maka disebut selang hingga. Kalau batas bukan bilangan real, maka disebut selang tak hingga. Lambang tak hingga menyatakan membesar tanpa batas, kemudian lambang minus tak hingga menyatakan mengecil tanpa batas. Ini ada contoh-contoh selang. Nantinya ketika kita menyelesaikan suatu pertaksamaan atau pertidaksamaan, nanti dia akan berupa selang-selang seperti ini. Nah, kalau dia nilai X-nya itu dimana? Ini bacanya di mana nih? A lebih kecil daripada B, lebih kecil daripada A lebih kecil daripada X, kemudian X lebih kecil daripada B, maka cara grafiknya kita buat seperti ini. Ini adalah selang terbuka. Oke. Yang pakai lambang seperti ini, ada juga yang menggunakan lambang misalkan. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian itu yang merah ini. Ada selang itu, ada juga yang pakai lambang seperti ini. Di titik A misalkan, ini titik B ada lingkaran seperti ini. Nah, kalau dia selangnya tertutup, maka misalkan A dengan B, himpunan penyelesaiannya dibuat tebal, ya. Dia tebal seperti ini. Ada juga yang pakai arsir, ya. Jadi macam-macam untuk penggambaran secara grafiknya. Tapi kalau dia selangnya tertutup, maka lingkaran kecil ini berisi, ada isinya. Artinya lingkarannya tertutup. Atau bisa juga menggunakan yang di modul ini, itu menggunakan tanda kurung. Ya. Kalau kurungnya kurung biasa, maka dia selang terbuka. Tapi kalau kurungnya itu berupa bracket seperti ini, jadi kurung yang berupa persegi, maka itu selang tertutup. Ada yang seperti ini, ada yang juga yang pakai, bahkan himpunan penyelesaiannya itu yang di sini nanti akan diarsir seperti ini. Nah, itu secara grafik penggambarannya itu bisa, bentuk-bentuknya macam-macam seperti ini.
Kebetulan kalau yang di modul kita menggunakan lambang seperti ini. Nah, selang tertutup itu biasanya ada sama dengannya seperti ini. Ya. Arti A-nya itu juga A lebih kecil atau sama dengan X, B-nya X-nya lebih kecil atau sama dengan B. A-nya juga termasuk himpunan penyelesaian, B-nya juga termasuk himpunan penyelesaian. Ya. Oke, ada juga yang sebagian ya, setengah. Sebagiannya terbuka, tertutup, sebagian terbuka. Ya. Ini sebelah sini yang tertutup, sebelah sini terbuka. Yang ini kebalikannya. Kalau lambangnya seperti ini. Definisinya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah ini. Maka secara notasi kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Secara grafis dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Itu beberapa jenis selang. Nah, ini juga ada yang selang tak hingga tadi. A dengan tak hingga berarti X lebih besar daripada A. A-nya tidak termasuk himpunan penyelesaian, tapi semua yang lebih besar sampai tak hingga. Sampai membesar tanpa batas positifnya. Ada selang tertutup kalau dia A-nya itu ada X-nya itu ada lambang sama dengan ya. Oke, ini yang negatif tak hingga, selang terbuka, kemudian negatif tak hingga, selang tertutup. Nah, seperti ini. Ada juga yang minus tak hingga, koma tak hingga. Nah, artinya itu adalah selang terbuka dan himpunan penyelesaiannya itu adalah semua bilangan real. Oke, seperti itu untuk selang atau interval. Jadi nanti pada garis bilangan itu dia nanti dinyatakan himpunan penyelesaian itu menempati selang atau interval tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke jenis pertidaksamaan. Yang pertama ini adalah pertidaksamaan linier, satu peubah. Bentuk umumnya adalah A, X plus B. Kemudian di sini tanda tanya, di sini 0. Nah, ini satu peubah, hanya X saja peubahnya. Nah, tanda tanya ini apa? Itu adalah tanda-tanda ketaksamaan. Ya. Salah satu dari tanda-tanda ketaksamaan ini lebih kecil, lebih besar, lebih sama dengan atau lebih besar sama dengan. Sedangkan A dan B-nya adalah bilangan real. Ini bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau ketemu nanti dengan pertaksamaan atau pertidaksamaan dalam bentuk seperti ini, X-nya tidak ada pangkatnya atau pangkatnya sama dengan 1, maka itu adalah pertidaksamaan linier. Contoh, nah ini ada pertidaksamaan linier dalam bentuk seperti ini. 7X plus 9 lebih kecil dari minus 5. Nah, bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaiannya? Maka berdasarkan hukum-hukum tadi, pertidaksamaan, kita bentuk umumnya itu harus dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi kita nyatakan X-nya nanti. Untuk menyatakan X-nya itu, sedangkan di ruas kiri ini, itu ada plus sebuah bilangan. Nah, supaya di sini tinggal variabel X, maka kita hilangkan 9 ini. Menggunakan sifat-sifat penambahan tadi, bilangan tertentu yang sama, supaya dia 9-nya hilang, maka kita tambah dengan, atau kita kurang dengan 9, atau kita tambah dengan minus 9 setiap ruangnya. Setiap ruasnya itu kita tambahkan atau kita kurangkan dengan 9, maka di sebelah sini tinggal 7X, sebelah sini jadi minus 14. Nah, 7X lebih kecil daripada minus 14. Nah, supaya ini menjadi X saja, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan 1/7. 1/7
7 dikali 1/7 tinggal X. Kemudian minus 14 dikali 1/7 tinggal minus 2. Nah, ketemulah kita dengan himpunan penyelesaiannya, HP-nya. Jadi HP-nya itu adalah X, dimana X-nya itu lebih kecil dari minus 2. Nah, ini kita bisa ujikan di sini. Kalau kita masukkan minus 2 di sini, minus 14 ditambah 9 berarti 9 minus 5. Nah, ini minus 5 berarti minus 5 itu lebih kecil dari minus 5? Enggak, ya. Harusnya ada sama dengan. Nah, tapi di sini memang minus 2-nya enggak termasuk. Nah, berarti kita ambilnya yang lebih kecil dari minus 2, misalkan di sini minus 1, minus 4 misalkan ya. Nah, minus 4 itu lebih kecil daripada minus 2. 7 dikali minus 4 ditambah 9. Nah, lebih kecil dari minus 5. Minus 28 tambah 9. Minus 17. Nah, minus 17. Itu kalau bilangan negatif, angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Nah, jadi sesuai ya. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang nilai X lebih kecil dari minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Nah, dari minus 2,1 dan seterusnya itu maka sesuai dengan pernyataan ini. Nah, artinya ketika kita menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan itu adalah kita menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini sehingga nilainya menjadi benar atau sesuai ya. Pernyataannya menjadi sesuai atau benar. Itulah kita menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Jadi kalau dia bentuk linear seperti ini, kita gunakan sifat-sifat tadi, kemudian kita akan ketemu dengan nilai X yang sesuai. Nah, intervalnya jadi berupa selang di interval ini. Nah, kalau kita gambarkan, nah seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan selangnya, maka gambar selangnya secara grafik himpunan penyelesaiannya itu adalah, nah ini. Semua bilangan-bilangan yang lebih kecil daripada 2 di selang terbuka. 2-nya tidak masuk himpunan penyelesaian karena tidak ada tanda sama dengan itu. Oke, kemudian untuk kesederhanaan, penyelesaian pertidaksamaan linear satu peubah dapat diselesaikan dengan cara mengelompokkan peubah pada salah satu ruas dan mengelompokkan konstan pada ruas lainnya. Ingat, setiap memindahkan suku pada ruas yang berbeda, tandanya akan berubah. Ya. Atau kita kalikan dengan bilangan tertentu, kita jumlahkan dengan bilangan tertentu, atau kita kalikan dengan bilangan tertentu. Ini kalau memindahkan ini, ya, bisa juga teknik seperti ini. Tapi jangan lupa ketika sebuah konstanta ataupun peubah itu dipindahkan, maka tandanya akan berubah. Misalkan tadi kita pindahkan minus 9 ini ke sebelah sini. Nah, jadi plus 9 pindah ke sebelah kanan jadi minus 9. Bisa juga seperti itu ya. Atau secara hukumnya kita menjumlahkan dengan bilangan tertentu yang sama di masing-masing ruas tersebut. Oke. Nah, itu untuk yang persamaan linear ya. Untuk peubah, ini ada contoh lagi.
Kalau tadi hanya satu ruas yang ada variabel X-nya, kalau ini kedua ruas itu ada variabel X-nya. Nah, ini bisa dengan cara seperti tadi. Kita pindahkan 5X ke ruas sebelah kiri, minus 2 pindahkan sebelah kanan. Nah, ketika dipindahkan jangan lupa tanda. Jadi ini positif, 5X ini pindah ke sebelah kiri, maka jadinya negatif 5X. Kemudian minus 2 pindah ke sebelah kanan, jadi plus 2. Nah, bisa kita kelompokkan seperti ini. Ini dikurangkan, tinggal minus 2X. 8 tambah 2, 10. Nah, berarti supaya minus 2 ini menjadi X, maka setiap ruas kita kalikan dengan minus setengah. Nah, karena ini kita mengalihkan dengan bilangan negatif, jadi minus setengah, supaya minus 2X itu menjadi X. Nah, supaya minus 2X menjadi X, maka kita kalikan dengan minus setengah. Nah, karena ini mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tanda ini jangan lupa dibalik. Nah, karena kalau nggak dibalik nanti hasilnya tidak sesuai atau himpunan penyelesaian tidak sesuai. Ini sifat tidak samaan tadi. Oke. Nah, jadi ketika dikalikan dengan minus setengah, maka di sini jadi X. Yang ini jadi minus 5. X, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil atau sama dengan minus 5. Nah, minus 5-nya juga termasuk. Maka di sini secara grafik kita gambarkan seperti ini. Nah, selangnya ini harusnya selang tertutup ya, selang tertutup. Karena di sini ada tanda. Oke. Contoh yang berikutnya. Nah, ini kebetulan ada beberapa dua tanda ketidaksamaan di sini nyatanya, maka hal yang seperti ini kita hilangkan dulu penyebut ini. Setiap ruas kita kalikan dengan 5 supaya penyebutnya ini hilang. Kalikan 5, maka nah kalikan 5 kalikan 5 kalikan 5 dikali 5 20, kemudian ini dikali 5 hilang, tinggal 4 min 2x, 2x min 1, 2x dikali 5 itu 10x, minus 1 dikali 5 minus 5. Nah, setelah jadi seperti ini, maka dipecah menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yang ini, kemudian bagian keduanya yang warna biru ini. Nah, terusnya kita akan selesaikan masing-masing bagian. Jadi kalau kita melihat dari sini, 4 min 2x itu lebih besar dari 20. Kemudian 4 min 2x di sini lebih kecil dari 10x min 5. Nah, ini sifat yang ke-17. Maka kita selesaikan yang ruas ini, bagian yang ini dulu. Nah, ini sama, kita kalikan dengan bilangan negatif 1. Jadinya min 2x min 4 jadi min 20. Karena kita mau menentukan x-nya di sini nanti. Sedangkan di sini x-nya minus. Kita kalikan dengan bilangan negatif 1. Maka jadi seperti ini, tapi jangan lupa tanda itu dibalik. Nah, karena kalau nggak dibalik itu hasilnya pasti nggak sesuai ya.
Nah, kemudian kita selesaikan, kita pindahkan 4-nya, minus 4 pindah ke sebelah kanan, jadinya minus 16. 16, kemudian 2x ini mau dijadikan x kalikan dengan setengah. Setiap ruas ini kalikan setengah, maka ini jadi x, yang ini jadi minus 16 dikali setengah jadi minus 8. Nah, ini untuk yang pertama, bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, yang ini kita selesaikan. Ini kita pindahkan minus 10x, 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka yang ini menjadi minus 12x, yang ini jadi minus 9. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, supaya ini jadi positif, kita kalikan dengan negatif. Bilangan negatif. Negatif 1. Atau juga langsung bisa kita kalikan minus 1/12 ya. Nah, min 1/12 di sini jadi x. Nah, di sebelah sini jadinya 9/12 itu kalau disederhanakan jadi 3/4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x min 1/8 atau x lebih kecil dari minus 8 atau x lebih besar dari 3/4. Oke, nah kita gambarkan himpunan penyelesaiannya adalah di sebelah sini. Oke, nah seperti itu. Untuk pertidaksamaan, yang pertama ini adalah pertidaksamaan linier. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini. Nanti kita masih lanjutkan pertidaksamaan di pertemuan yang selanjutnya. Ada pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian ada pertidaksamaan kuadrat. Oke, nanti ada tugas, silakan kalian kerjakan tugasnya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sedang terbuka ya.